sahabat Aisyah, senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam bedah editorial majalah Suara Aisyah edisi Agustus tahun 2021. Kali ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di sini Ibu Dr. Trihastuti Nurrohimah. Ya. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh sahabat Aisyah dan tentu pembaca setia majalah Suara Aisyah ya. Semoga selalu sehat dan bertemu kembali. Iya, betul. Putri juga hari ini sehat ya Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, Bu, ya? Semangat ya. Ya sahabat Aisyah, hari ini kita akan bersemangat membahas majalah Suara Aisyah edisi Agustus ini dengan tema mengurai tabu pendidikan kesehatan reproduksi. Ya, Nah ini sahabat Aisyah sudah mempunyai majalahnya belum? Kalau belum harus segera mendapatkan ya Bu ya, karena betul. yang dibahas ini sangat penting sekali, Ya, sangat perlu menjadi pengetahuan sahabat Aisyah semua di rumah. Nah ini Bu Tri, mungkin kita awali diskusi kali ini dengan mengangkat pertanyaan tentang mengapa tim redaksi majalah Suara Aisyah mengangkat topik kali ini Bu. Silakan. Topik kesehatan reproduksi menjadi topik yang sebenarnya tidak usang dan dan kemudian yang kedua mengapa majalah Suara Aisyah mengangkat topik ini, karena memang problem-problem terkait dengan kesehatan reproduksi masih luar biasa sampai hari ini. Mungkin saya bisa memulai ya, apa saja sih sebenarnya problem-problemnya gitu, sehingga majalah Suara Aisyah penting untuk kemudian mengangkat, dan kenapa kita mengangkat agar menjadi perhatian semua pihak gitu ya. Yang pertama misalnya kalau kita melihat saat ini di dalam dunia digital ya, di dalam dunia digital online saat ini kasus-kasus kekerasan gender berbasis online sangat meningkat luar biasa. 300%. Ini menurut saya tidak main-main ya, mungkin, dan ini pun 300% pun yang tercatatkan. Pasti banyak yang tidak tercatatkan. Kemudian kasus-kasus perkawinan anak. Ya, perkawinan anak masih menjadi problem di Indonesia. Meskipun sebenarnya secara formal itu didiskusikan pada tahun 1928, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, tapi saat ini bangsa kita masih dihadapkan pada tingginya angka perkawinan anak. Angka kematian ibu juga masih tinggi. Angka anemia terhadap remaja juga masih tinggi. Nah, semua itu ya, termasuk kekerasan terhadap perempuan ya, KTD ya, kehamilan tidak dikehendaki ya, KTD, kehamilan tidak dikehendaki, itu juga menjadi salah satu daftar gitu ya, daftar atau akibat fenomena terkait dengan mengapa kemudian kita membincang tentang kesehatan reproduksi ya, karena paling tidak 5 itulah yang kita catat ya, bahwa mengapa ini penting. Begitu Mbak Putri. Ya. Berarti memang masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia, tapi sayangnya pendidikan terkait hal itu masih dianggap tabu begitu ya Bu? Betul. Nah ini sebenarnya mengapa bisa masih dianggap tabu, itu alasannya kenapa Bu, dan kira-kira penyebabnya apa saja begitu Bu? Ya, sebelum sampai kepada pertanyaannya Mbak Putri ya, sahabat Aisyah, mungkin kita perlu mendiskusikan apa sih hubungan tadi problem-problem yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan KTD, kehamilan tidak dikehendaki, KGBO, banyak singkatan-singkatan ya. Kekerasan berbasis gender online, perkawinan anak, kemudian anemia di kalangan remaja, AKI, angka kematian ibu. Ini karena apa? Karena semua itu bermuara pada rendahnya literasi tentang kesehatan reproduksi ya. Karena itu semua yang saya sampaikan tadi adalah terkait dengan kesehatan reproduksi. Nah, sebenarnya kan kesehatan reproduksi itu ada dari manusia dari lahir gitu ya sampai kita meninggal. Semua perempuan dan laki-laki memiliki organ-organ reproduksi ya. Nah, ini kan terkait. Nah, tetapi bagaimana semua organ reproduksi itu kemudian kita hayati, kita hormati, menjadi identitas kita yang penting. Ini kemudian tidak dianggap penting karena sudah melekat dalam diri kita sejak lahir begitu. Nah, padahal kan tidak boleh ya, bahwa setiap manusia itu harus mendapatkan hak atas kesehatan reproduksinya. Jadi hak di sini tidak semata-mata terkait dengan fisik biologis, tetapi dia juga sejahtera secara sosial, secara psikologis ya, secara psikis, terkait dengan peran-peran dan fungsi-fungsi
reproduksinya, seperti itu. Nah, sekarang masuk ke pertanyaannya Mbak Putri. Mengapa kemudian hal yang sepenting itu kok masih dianggap tabu sih gitu ya? Iya. Inilah yang kemudian kita harus kita dobrak deh tabu itu, karena sekali lagi bahwa memang kultur kita ya, kultur atau budaya kita selama ini mengajarkan bahwa hal-hal seperti itu tidak boleh diperbincangkan karena itu dianggap malu. Menurut saya justru kita perbincangkan karena bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya, yang harus kita rawat, kita jaga, tidak perlu kita sembunyikan. Nah, karena dianggap tabu itulah maka fenomena-fenomena yang 5 tadi saya sebutkan itu muncul, ya kan? Karena sejak kecil anak-anak tidak diajarkan untuk itu, remaja juga tidak memahami, sehingga karena tidak punya pengetahuan yang komprehensif, yang lengkap tentang kesehatan reproduksi yang sebenarnya melekat dalam tubuhnya, maka kemudian mengapa sih terjadi KTD, kehamilan tidak dikehendaki? Ya, anak-anak kita itu tidak tahu bahwa misalnya kalau berhubungan seksual itu menyebabkan hamil, ya kan? Kalau kemudian bagaimana mereka memahami siklus haidnya, gitu-gitu kan? Nah, itu tidak dipahami seakan-akan, kemudian juga tidak tahu bahwa melakukan hubungan seksual belum pada waktunya, ya misalnya belum cukup usianya di atas 20 tahun, itu kemudian akan riskan terhadap kematian janin atau kematian perempuan itu sendiri, ibunya. Nah, hal-hal seperti itu juga belum dianggap penting seperti itu. Nah, oleh karena itu mengapa masih tabu ya? Karena masyarakat menganggap itu seringkali gini ya, seringkali dalam bicara tentang kesehatan reproduksi itu standar ganda. Problemnya ada, tetapi kita malu-malu untuk membicarakan seperti itu. Justru malah anak-anak kita tuh seringkali curi-curi nonton video porno kan gitu ya, padahal itu kan bukan harusnya kan anak-anak kita tuh diajarkan bagaimana terhadap tubuhnya, sehingga tidak perlu mencuri-curi. Seringkali orang tua di rumah pun juga juga menutupi ya, kalau ditanya anak-anaknya itu seringkali lihatlah Google lah, tidak mau juga belajar, padahal kan penting untuk kita ketahui. Dan sebenarnya juga tidak hanya remaja loh ya, saya sampaikan kepada pembaca Suara Aisyah, sahabat Aisyah semua, bahwa kesehatan reproduksi itu dari bayi sampai kita meninggal. Oleh karena itu misalnya ketika perempuan sudah memasuki masa-masa menopause, itu juga penting bagaimana nanti berelasi dengan pasangannya. Ini bukan tabu ya, karena jelas kita akan bicara tentang dalam sebuah rumah tangga, pasti suami istri akan berelasi gitu kan. Nah, itu makanya menjadi penting juga kesehatan reproduksi, misalnya bagaimana memasuki masa menopause, ketika saat sudah menopause, bahkan lansia, bagaimana kesehatan reproduksi lansia, seperti itu juga sangat penting sekali gitu ya. Jadi dari mulai bayi, jangan dipikir anak-anak kecil kita itu bukan tidak punya sikap meniru loh ya, tapi mereka misalnya dari anak kecil itu udah harus, kenapa misalnya sering terjadi juga perkosaan ya, meskipun sebenarnya budaya kita itu ya sangat patriarkis itu, tetapi bahwa kemudian anak-anak perempuan kita pun juga termasuk laki-laki ya, karena banyak juga kekerasan seksual itu terjadi menyasar anak laki-laki, misalnya banyak kasus yang terjadi pada perkosaan pada anak laki-laki juga ya kan, pada anak perempuan. Itu kan seringkali karena misalnya anak-anak kita tuh mungkin jarang terinformasi bahwa mana tubuh-tubuh yang boleh disentuh, diperlihatkan, seperti itu memang seringkali tidak dibicarakan. Ya gitu Mbak Putri ya. Baik Bu. Nah mungkin karena anggapan yang salah ini ya Bu ya di masyarakat, jadi muncul pemikiran bahwa pendidikan kespro dan seksual itu hal yang nggak usah dibicarakan deh gitu ya Bu ya. Nah, sebenarnya definisi dari pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi ini apa sih Bu? Apa yang sebenarnya akan dipelajari? Ya. Memang selama ini juga sering terjadi salah kaprah di dalam masyarakat kita. Ya baik di dalam dunia formal pendidikan maupun dalam keluarga-keluarga kita di masyarakat gitu ya. Ketakutan seakan-akan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi itu mengajarkan anak-anak kita itu untuk nanti takut kalau mereka anak-anak tahu itu justru mereka akan melakukan hubungan seksual secara bebas misalnya seperti itu. Nah, kan tentu harus ditanamkan juga pada anak-anak kita nilai
dampak. Nah, selama ini kan karena tidak pernah bicara tentang nilai dan dampak. Saya pernah mendengar cerita ya dari teman saya, misalnya mungkin saya kira di Indonesia juga penting untuk ketika anak-anak itu belajar tentang kesehatan reproduksi, misalnya di dalam proses pembelajarannya dikasih tahu bahwa seharian itu mereka akan punya bayi. Nah, punya bayi, nah kemudian mereka diminta merawat bayi itu seharian. Kan kemudian mereka merasa capek, waduh ternyata punya bayi nggak enak ya. Makanya kemudian berpikir untuk melakukan hubungan seksual sehingga mereka hamil dan sebagainya tuh menjadi ketakutan. Karena aduh ternyata kalau punya bayi itu capek ya, itu baru sehari. Kalau itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, mungkin ya metode-metode pembelajaran yang kemudian real kita hadapi tidak sekedar nilai bahwa dilarang gitu ya. Jadi kalau bicara tentang kesehatan reproduksi, sekali lagi tidak hanya mengenal organ ya. Selama ini kan pendidikan kita itu lebih kenapa sering dimasukkan dalam mata pelajaran biologi. Karena kesehatan reproduksi seringkali identik dengan dengan organ reproduksi. Padahal kan tidak. Ada kondisi-kondisi atau faktor-faktor sosial budaya, faktor-faktor bagaimana pelayanan ya kan. Itu juga menjadi sangat penting gimana perempuan itu bahwa akan berelasi saling menghormati antara laki-laki dan perempuan ya terkait dengan peran-peran reproduksinya, salah satunya itu. Maka kenapa perempuan perlu dimuliakan terkait dengan kesehatan reproduksinya, karena dia diberi amanah khusus, diberi mandat khusus oleh Allah, punya rahim, punya payudara, karena ada mandat khusus yang itu harus dihargai dan dihormati. Untuk menjadi penerus peradaban manusia. Nah, itu yang saya kira harus menjadi pemahaman bersama. Ya, baik Bu, berarti ini yang harus dipahami orang tua ataupun sahabat Aisyah di rumah ya Bu ya, karena tadi Bu Tri itu juga sempat bilang mencuri-curi karena dilarang sama sekali ditutup atau tidak dibuka pemahamannya. Anak-anak itu malah menjadi mencuri-curi informasi ya Bu ya, yang menjerumuskan ke yang tidak benar. Nah, ini mungkin apalagi sih Bu dampak yang mungkin timbul jika anak-anak kita atau remaja ini tidak mendapatkan pendidikan Kespro yang baik Bu? Misalnya ya dalam kasus-kasus kekerasan gender berbasis online yang saat ini, karena kita hidup dalam era digital ya seringkali anak-anak kita misalnya dirayu-rayu oleh pacarnya untuk kemudian menunjukkan auratnya, itu mau kan, padahal itu nanti lama-lama akan terjadi harassment, lama-lama akan terjadi pemerasan ya kan. Anak-anak kita, remaja-remaja kita kemudian diminta untuk ayo tunjukkan dong ini gitu-gitu. Nah, itu karena mereka juga tidak mendapatkan informasi terkait dengan kekerasan reproduksi. Bahkan merasa seringkali diancam, ayo dong, kalau kamu cinta kita mencoba-coba, mencuri-curi, melakukan hubungan seksual sekali aja misalnya kita. Tapi kan padahal kan juga tidak tahu nanti apa penyakit yang tumbuh yang akan muncul dampaknya seperti itu gitu kan. Terus anak-anak itu nanti kalau kemudian dia bisa hamil, dia akan murung, kemudian tidak tahu harus seperti apa, kan stres seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya kita perlu jaga, karena itu adalah anak-anak kita itu masa depan kita, seperti itu ya. Nah, mungkin sahabat Aisyah juga perlu diinformasikan nih Bu. Di sini juga kita sudah membahas sebenarnya pandangan Islam tentang Kespro ini seperti apa Ibu? Ya, pandangan Islam terkait dengan Kespro itu saya kira Islam sangat memuliakan terkait dengan kesehatan reproduksi ya, mulai dari misalnya di dalam surat Luqman ketika disampaikan bahwa seorang ibu ketika dia hamil itu dia kan sebenarnya berpayah-payah, wahnan ala wahnin, itu kan sebenarnya kemuliaan, betapa harus dihormati dan dihargai kan ya, dirawat oleh pasangannya, oleh negara, diberikan fasilitas yang baik agar bisa menjalankan peran-peran reproduksi dengan baik seperti itu. Kemudian juga ketika menyusui ya kan, perempuan dan laki-laki punya kewajiban yang sama. Bahkan ketika mengandung sedang menjalankan peran-peran reproduksi, kalau kita baca di surat Al-Baqarah dikatakan laki-laki itu atau suami itu harus memberikan ya kan, memberikan nafkah sepenuhnya kepada istri ketika sedang menjalankan peran-peran reproduksi. Bahkan ketika haid atau menstruasi juga disampaikan perempuan diizinkan banyak kemudahan ya kan. Misalnya untuk tidak puasa dulu ya kan. Itu adalah bagian dari Islam sebenarnya memuliakan perempuan terkait dengan hak-hak reproduksinya seperti itu. Dan kemudian juga misalnya
ketika perempuan habis haid, kemudian laki-laki ketika mimpi basah, itu masa-masa pubertas. Islam juga mengajarkan bagaimana bertoharoh, membersihkan, itu harus bersih seperti itu, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Sejak masa kecil pun sudah diajarkan. Kalau masa puber laki-laki itu kan mungkin ya usia 11, 12, 10. Nah itu sudah juga diajarkan bagaimana cara membersihkan ketika perempuan, laki-laki mimpi basah, ketika perempuan menstruasi seperti itu. Nah sebenarnya semua sudah diajarkan dan diatur ya, hanya kemudian kenapa ditaruh di pinggir ya, padahal itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Ya. Karena di Al-Quran sendiri sudah tercantum, seharusnya itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita ya Bu ya, karena kan menstruasi, mimpi basah itu dialami anak-anak remaja kita. Semua mengalami itu ya. Nah Ibu, tadi Ibu sempat menyinggung mengenai pendidikan menstruasi, menjaga kebersihan, kemudian bagaimana laki-laki remaja mengalami mimpi basah. Nah, ini sebenarnya yang harus diperhatikan sahabat Aisyah, bahwa pendidikan tentang Kespro ini bukan hal yang vulgar, dan itu ada tahapan berdasarkan usia ya Bu ya. Pendidikan apa yang harus bisa diterima oleh remaja, itu kira-kira tahapannya apa saja Bu? Bahwa sebenarnya pembelajaran Kespro kan memang mulai sejak dini ya, sejak dini itu biar anak-anak kita mungkin ketika anak-anak kita masih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tuh kita juga kasih tahu ya bahwa ini misalnya ya kita menyebutnya penismu atau vaginamu itu nanti nggak boleh, ini aurat misalnya, kadang-kadang mengatakan aurat ya, nggak boleh dilihat ya, cepat ditutup dengan ini. Nah itu sebenarnya sudah pendidikan mengajarkan tentang Kespro ya, bicara tentang bagaimana aurat yang tidak, misalnya kan seringkali masih kecil aja pipis gitu ya, pipis di tengah jalan, dan mandi keliling terus ini keliling-keliling putar-putar. Nah ini sebenarnya juga harus diajarkan pada anak-anak kita mulai kemudian setelah itu pada masa pubertas, ketika mimpi basah dikasih tahu bahwa kalau mimpi basah, kalau laki-laki kamu nanti sudah mimpi basah, maka kemudian misalnya cara taharus seperti ini. Kalau mimpi basah itu artinya kamu sudah bisa mengeluarkan sperma. Kalau perempuan, kalau kamu udah haid berarti kamu punya sel telur. Nah ini bahayanya apa? Bukan bahaya, dampaknya apa? Nah seperti itu harus disampaikan. Nanti lama-lama juga kalau remaja sudah harus dikasih tahu, karena kamu harus menjalankan peran-peran reproduksi, jaga tubuhnya, makan makanan yang bergizi, ya kan? Karena nanti kalau dia punya peran-peran reproduksi mengandung dan mengandung misalnya seperti itu kan harus sehat. Nah hal-hal seperti itu memang kemudian harus kita diskusikan. Kalau termasuk kita punya kelainan terhadap kelainan ya, saya punya hal yang buruk terkait dengan pengalaman menstruasi, seringkali kan ya ada banyak anak-anak juga yang saya juga mengalami rasa sakit sekali, bagaimana kemudian treatment ya seperti itu diajarkan kepada juga anak remaja kita dan laki-laki kita. Kenapa perempuan harus haid? Nanti kan harus haid itu misalnya dia perlu mendapatkan cuti haid, laki-laki nggak usah ngiri karena ini dia sedang menjalankan hal-hal seperti itu. Memang kemudian harus menjadi diskusi. Berarti memang di sini diperlukan peran orang tua ya Bu ya, betul. Paham tahapan anaknya seperti apa di usianya untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Persiapan apa saja Bu, maksudnya si orang tua ini harus paham seperti apa, dan juga pola pikir yang seperti apa agar bisa memberikan pendidikan Kespro yang baik ini Bu. Iya. Nah Islam sendiri itu kan sebenarnya mengajarkan ya untuk kita tuh berpikiran terbuka berpikiran terbuka seperti itu sebenarnya juga bagian dari ajaran Islam seperti itu. Nah oleh karena itu sebagai orang tua itu punya PR besar untuk otomatis karena dunia berkembang luar biasa, maka orang tua juga harus banyak belajar. Banyak belajar apa? Agar bisa menjadi mitra dan sahabat bagi anak-anaknya seperti itu. Jadi kalau orang tua tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan anaknya ya harus belajar dan mencari, menanyakan, kemudian akan menjadi anak-anak menjadi segan dengan kita, anak-anak akan menjadikan kita tempat curhatan gitu ya. Jadi mereka tidak mencari-cari ya, bahkan kemudian mencuri ya. Dan trust itu penting sekali ya, trust, memberikan kepercayaan pada anak-anak kita itu juga penting sekali ya. Artinya bahwa tidak perlu harus misalnya kamu liatin apa di HP gitu-gitu, nggak perlu, tapi kemudian mendialogkan, mendiskusikan, mendampingi, itu saya kira menjadi hal yang penting sebagai orang tua. Baik Ibu. Nah kalau tadi dari sisi orang tua Ibu, nah ini bagaimana pendapat Ibu tentang pendidikan Kespro kalau dimasukkan dalam kurikulum sekolah, kira-kira gimana Bu?
Saya kira ini memang sangat penting sekali ya. Jadi selain pendidikan formal, informal di dalam keluarga, maka pendidikan formal itu juga menjadi sangat penting sekali. Jadi dan juga tidak hanya semata-mata belajar tentang organ reproduksi. Pemahaman tentang kesehatan seksual dan reproduksi tidak semata-mata dibatasi pada organ reproduksi sehingga dipersempit hanya pada mata pelajaran biologi. Nah, sebenarnya dan juga tidak semata-mata BP kan gitu ya, sehingga anak-anak itu kalau karena kan kesan terhadap BP itu bimbingan konseling ya di sekolah-sekolah SMA SMP itu seakan-akan kalau orang bertemu dengan BP itu kan anak-anak yang bermasalah gitu ya. Nah, ini juga harus dihilangkan. Saya kira harus misalnya kalau mau dimasukkan di mata pelajaran nanti BP dengan bimbingan konseling ya harus ada pelajaran di kelas tapi mendiskusikan tentang bagaimana masa remaja dan sebagainya, seperti itu saya sesuai ya. Kalau misalnya SMP ya tentu akan topiknya sesuai, SMA juga sesuai gitu, tapi menurut saya yang penting adalah juga dari sisi mempelajarinya dari sisi tidak semata-mata biologis medis tapi juga dengan budaya dan interpretasi agama. Nah, mata pelajaran agama ini saya kira juga perlu mengkontekstualisasikan ya, membedah ayat-ayat itu dalam pemahaman keseharian anak-anak kita kan. Kalau kita tuh kan ada ya Irfani, Bayani, seperti itu, Burhani, itu adalah 3 pendekatan ketika kita mengkontekskan ya tentang seksual dan reproduksi ini dalam bagaimana kemudian mengkontekstualisasikan dari ayat-ayat Al-Quran itu saya kira juga bisa dimasukkan dalam pelajaran agama. Nah, ini para bapak ibu guru yang dan harus juga banyak menggali, kemudian jangan terlalu banyak menyalahkan anak-anak kita, mendengarkan gitu. Dialog ini saya kira menjadi penting. Iya, berarti memang membutuhkan kerjasama berbagai pihak ya, ya terkait bagaimana bisa mendidik anak-anak kita terkait Castro ini. Iya. Nah, Bu Tri, ini kita sudah hampir setengah jam mendiskusikan majalah kita kali ini. Mungkin ada kalimat penutup dari Bu Tri terkait topik ini untuk sahabat Aisyah di rumah. Iya, para ibu, para ayah gitu ya. Jadilah sahabat bagi anak-anak kita. Iya, jadilah sahabat bagi anak-anak kita. Terbuka dengan anak-anak kita ya. Seperti itu tuh saya kira penting dan pelajaran atau materi tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas bukan hal yang tabu untuk kita bicarakan karena itu adalah bagian dari keseharian hidup kita. Iya, baik, terima kasih Bu Tri. Semoga diskusi kita kali ini bisa menjadi wawasan baru bagi sahabat Aisyah, bisa mendukung ya Bu ya bagaimana membangun remaja Indonesia lebih sehat ke depannya. Dan kalau bulan depan kita apakah akan bertemu lagi dengan Bu Tri kira-kira ini sahabat Aisyah nantikan ya. Udah Suara Aisyah edisi bulan depan tentu dengan tema-tema yang semakin menarik ya Bu Tri ya. Betul sekali ya. Baik, kemudian saya akhiri Bu Tri. Terima kasih sahabat Aisyah sudah mengikuti diskusi kita hari ini. Jangan lupa kalau ketinggalan bisa disimak ulang di sosial media Aisyah juga di YouTube kami. Dan jangan lupa juga Suara Aisyah juga sudah memiliki sosial medianya sendiri. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa. Sampai jumpa bulan depan sahabat Aisyah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat Aisyah dan seluruh pembaca Suara Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.